semua apa namanya, semua medianya siap, apa kabar? Boleh Anda nulis satu kata yang menggambarkan situasi Anda pada siang hari. Satu kata yang menggambarkan situasi Anda pada siang hari. Ya. Oke. Kalau sudah, silakan dilipat, kemudian ditaruh sebelah kiri saya. Kalau negatif, ditaruh sebelah kanan kalau positif. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, karena sekarang negatif semua, terpaksa saya harus membagikan kembali aura kalsi. Materi kita yaitu tentang persamaan akuntansi. Nah, yang paham, oh ini paham, memang saya paham kan gitu ya. Materi ini adalah mensimulasikan cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, tujuan apa yang akan kita harapkan pada pelajaran siang hari ini? Kita akan belajar menyusun langsung transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti yang Anda tahu, bagi yang bukan kelas saya, setiap kegiatan kan biasanya kita punya diary yang harus tulis. Nah, hari ini Anda menulis diary bahasa Inggrisnya tentang transaksi dalam akuntansi. Jadi Anda melakukan, kemudian ini disimulasikan dalam tempat nyata. Jadi nantinya kita akan bagi kelompok. Lanjut, belum. Nah, ini materi kita menyusun persamaan persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi. Kita akan kelompok yang sudah tahu ada pos-pos yang dipakai untuk menyusun persamaan akuntansi. Kita kenal dulu. Nah, agar kita agak refresh, kita mulai SBG-nya. SBG kita saya jadi berbeda. Anda harus menyusun kata-kata dari soal yang sudah saya siapkan. Ada kurang lebih 130 soal, jadi untuk SBG kita selesai pelajaran kita. Tetap sendiri dari Dokter termasuk dia. Satu, dua, kita pakai satu lembar dua orang. Belakang. Iya, dua. Satu binian dua orang. Cepat aja. Satu, dua, pas. Pas. Oke, silakan Anda. Tugas Anda adalah menjawab soal yang sudah saya siapkan, tapi menjawabnya harus Anda susun melalui jawaban di kertas yang sudah saya bagikan. Paham? Oke, kita mulai soal yang pertama. Sudah? Kalau saya bilang 5, 3, jadi nanti kan ada aturan di mana Anda diskusi dulu jawabannya, kemudian begitu saya bilang selesai harus diangkat. Gitu ya? Sepakat ya? Sip. Sudah? Soal yang nomor 1. Laptopnya 2 di muka. Oh. Sudah. Tebak gambar. Ingat, sesuai apa ya penyusunannya, sesuai apa. Jadi ketika saya bilang diangkat, baru diangkat. Jadi Anda boleh diskusi dulu. Gambar yang pertama. Laptop tua. Apakah ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tag habis. Oke, kelompoknya sudah selesai. Kita lihat jawabannya. Jalan tikus. Oke, apa yang benar? Jangan tangan dulu, kita beritahu yang benar salah. Jawaban yang benar adalah jalan tikus. Oke, tangan mau itu. Oke ya.
itu adalah simulasi. Soal yang kedua ini baru resmi. Ya, tebak judul lagu. Kalau suaranya masuk berarti kita pakai. Kalau nggak masuk terpaksa kita hilangkan. Masuk. Kita cek ya. Tebak judul lagu. Boleh nggak nyantol ini? Jadi soal untuk musik kita hilangkan. Nah ya, jawabannya adalah ya. Soal yang berikutnya, tes logika sekarang. Tes logika. Loh, kan ini banget cek. Ada tiga. Cluenya 3+1. Cluenya 3+1. Gali seorang masinis, Rara seorang suster, Regis seorang dokter, Makario seorang apa? 10. Enggak, pikirkan dulu aja, baru Anda. Jadi saya suruh Anda mikir dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai diskusinya, silakan Anda susun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Yang jelas profesi berarti ya. Tet, waktu habis. Ada yang berhasil? Oke, apa? Pilot. Oh, itu si foto. Oke, pilot. Oke. Nah, kalau ini, kenapa kok yang buat pilot? Karena yang tepat masinis kan, dia tuh berhubungan sama kendaraan. Kalau suster dan dokter itu berhubungan dengan alat kesehatan. Oke. Luar biasa alasannya. Yang Mbak ini kenapa kok pilot? Karena masinis saja suster dan dokter pilotnya nggak ada. Oh no. Cluenya sebenarnya 3+1. Jadi 3+1 itu 1, 2, 3 L kan? Setelah L apa? M. 1, 2, 3 setelah M S. Luar biasanya jawaban Anda itu benar. P. Setelah O P. Walau yang kedua, jika perusahaan benar. Jika perusahaan menerima pendapatan tunai, maka harta bertambah, modal bertambah. Benar atau salah? Ngeri. Langsung itu tuh bisa dong. Nanti kau nyontoh. 3, 2, 1. Angka jawaban. Wih, sepakat merah semua. Untuk ukuran belum pernah belajar ini udah lumayan. Kaya ya. Jawaban yang benar adalah benar. Oke, biasa kurang semua. Lanjut, terakhir ya. Mari loh. Perusahaan memberi meja kantor secara tunai itu menyebabkan harta bertambah, utang bertambah. Benar atau salah? 5, dorong. 3, 2, 1 angkat. Wah, oleh salah ya. Oke, salah semua. Kita lihat jawabannya yang benar adalah salah. Oke. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita atau dalam akuntansi harus dilakukan pencatatan? Ada yang bisa jawab? Karena ada buktinya. Nah, betul, bisa. Hampir tepat. Ada yang lain? Buat pembukuan. Semua hal yang berkaitan dengan uang itu harus ada jejaknya, harus ada pencatatannya. Itulah kenapa kemudian orang-orang akuntansi belajar melakukan perhitungan keuangan. Ya.
Oke, kita mulai simulasinya. Kita bagi menjadi jangan terlalu banyak. Kita bagi jadi 2 kelompok. Ada kelompok yang main dan ada yang kelompok tidak main. Aturannya bagaimana? Kita belajar menyusun persamaan dasar akuntansi, tapi melalui simulasi yang benar-benar transaksi. Saya siapkan uangnya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah persamaan dasar akuntansinya. Karena harusnya ada 5 kelompok awalnya, jadi nggak pakai. Jadi menyusun persamaan dasar akuntansi. Ya, kita bagi jadi 3 kelompok, 2 kelompok yang main, 1 kelompok yang bagian simulasinya. Yang pemain ini, yang kelompok main ada speaker. Yang kelompok main, ini kelompok main ya. Itu yang bagian menyusun. Oke, paham ini? Nanti kelompok ini ambil setiap soal untuk kemudian disusun di lembaran itu. Oke, bisa dipahami? Nanti setiap Anda keluar uang atau masuk uang, itu Anda berhubungan dengan kelompok 3 ini yang tidak main. Misalkan Anda butuh utang bank, maka Anda datang ke kelompok ini untuk ambil uangnya. Sehingga uang yang ada di laporan Anda itu harus sama dengan uang yang Anda pegang. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dulu kelompoknya, dibagi dulu kelompoknya 3 kelompok. Kalau bisa kelompoknya ada yang kelompok akuntansi. Oke, kelompok ini sama kelompok ini. Yang ini bagian eksternal, yang bagian terima uangnya. Boleh ya? Bisa dipahami? Oke, silakan dibagikan ke sana. Jadi nanti pembayarannya ke kelompok ini ya, pembayaran transaksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Misalkan Anda bayar gaji, ya berarti di sini bayar gaji. Misalkan Anda bayar utang, berarti utangnya di sini bayar gitu. Oke, bisa dipahami? Dan soal begitu dibuka, dikerjakan, dikembalikan lagi, baru ambil soal yang lain. Soal yang sudah dibuka tadi dikembalikan, tidak boleh diambil lagi. Jadi 1 kali Anda lihat, Anda kerjakan, selesai, kemudian Anda tunggu lagi. Bisa dipahami ya? Kelompok yang tadi yang sini apa? Ya, saya susun dulu. Nah, saya susun dulu secara simulasi. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi Anda datang, ambil soalnya, kerjakan. Taruh di sampingnya, ambil soal baru, kerjakan. Itu mainnya. Oke, paham ya? Sip. Saya tunjukkan dulu simulasinya. Harusnya ini mau Anda bergerak ya, seperti ini. Berhubungan kaki dulunya, badannya bunyi. Oke, nah ini makannya. Dikasihkan ke rumah. Saya akan ngomong. Oke, kita mulai. Saya tunjukkan dulu ya. 2 kelompok. Silakan nanti Anda tulis di situ. Oh, ada lagi yang harus dikerjakan oleh Anda. Berbarengan dengan kelompoknya itu kan. Saya contohin dulu dong. Boleh, tangan tadi itu maksudnya kalau tak kasih panduannya, tak kasih pegangannya. Kalau Anda tahu malah ini mudah kok. Kalau tahu memang. Kalau kelompok yang tidak bermain dan sebagai eksternal melakukan penilaian terhadap kelompok yang bermain ya, apakah dia aktif dan lain sebagainya. Saya kurang tahu namanya, bukan saya yang tahu namanya. Anda boleh buka buku, boleh buka apapun. Selain Anda memasukkan persamaan dasarnya, Anda menyusun akunnya masuk apa aja, menganalisa. Ingat, yang dilakukan adalah analisa dulu, baru masukkan ke akun dulu. Oke, soal yang pertama.
ini ya, Nyonya Dewi mendirikan jasa konsultan akuntan dengan nama Dewi Akuntan. Tahun sini ya. Kemudian dia setor uang atau menginvestasikan uang sebesar 2 juta. Maka Anda dapat uang 2 juta dari tim eksternal. Kasih 2 juta. Nah, tulis di sini akun yang muncul apa? Modal kan? Modal kan? Tuh, bertambah berkurang? Tambah, bertambah berkurang? Tambah. Tulis di sini kas 2 juta. Kita akan contohnya 2 juta. Sip. Tulis tanggalnya ya tadi ya. Ini salah satu. 2 juta di sini berarti pengimbangnya adalah modal. Tulis di sini 2 juta. Kasih keterangan karena penilaiannya di keterangannya juga. Setoran modal. Imbang? Oke, seperti itu. Ini kembalikan. Nanti Anda bilang. Kelompok ini juga begitu. Video. Kita bisa kemana guys? Saya video ya. Jadi kan ini yang ini ya. Wah, pang video. Jaya Makmur mendirikan satu usaha dapat uang 2 juta juga. Kasnya 2 juta. Boleh di sini juga akun kas sama akun modal sesuai dengan Belum selesai terus orang. 2 juta. Ya Kas bertambah plus kalau bertambah. Kemudian akun modal bertambah 2 juta di sini modal. Iya, 2 juta kan itu kan kurang. Nah nanti pembeliannya semua transfernya jadi jangan Anda nulis tapi duit macet lah. Berarti Anda salah harus bawa ke sini. Jadi kalau misalkan Anda butuh bayar, dapat uang atau apapun minta ke kelompok ini gitu. Tahan ya, sip. Bisa kita mulai. Waktu Anda tidak lebih dari 10 menit. Jangan lama-lama. Lalu kemudian kita evaluasi bersama-sama. Dimulai dari right now. Silakan. Ambil soalnya bagus. Pokoknya soalnya di dalam ini. Soal kamera. Nah, bisa nggak sampai ini? Nah, dari yang nomor 1 juga. Sekarang nomor 2. Oke. Jangan lupa minta uangnya kalau uang nggak keluar atau uang nggak masuk. Kadang-kadang harta yang kita pakai itu dari utang dan dari modal. Nanti harta sama dengan bisa dari hasil utang. Misalkan Anda beli mobil, kan hartamu loh. Itu kan dari utang. Jadi tidak selalu uang itu dari modal Anda, tapi dari utang. Kalau kita bikin usaha itu. Oh, ya pasar saham. Itu kan nama uang yang berbeli. Trading itu kan trade penjual. Trader itu penjual. Jadi dia pulaan atau mahal atau naik. Wah. Ada aplikasinya. Jadi nanti kalau ada beli ada aplikasi nanti buat belinya gratis. Ada aplikasi. Jadi nanti bawahnya yang tetap Oke, mari kita cek kelompok yang pertama. Soal yang pertama, jelas ya. Berarti modal bertambah, utang bertambah. Modal bertambah, kas bertambah. Soal yang kedua, ini masalah apa? Masuk sewa ruangan dibayar sendiri, maka dia punya kolom sendiri, namanya beban sewa ruangan dibayar muka. 1 tahun berarti 10 kali
120.000. Berarti kas Anda berkurang 120.000, tapi beban itu bertambah 120.000. Sudah dijumlahkan? Oh, benar. Nomor 3, penetapan kantor mana? Kekurangan Anda itu istilahnya harusnya ada nomor di sini. Penetapan kantor, peralatan kantor, secara kredit. 120 ambil kita 500 baru. Oke. Apakah ini tetap? Nah, ini betul. Kalau Anda dapat bikin faktur berarti kita apakah ada uangnya? Tidak ada. Faktur mana? Dibayar bagian kita. Uangnya berapa? 2 sih. Kalau ada uang berarti dapat. Kan ini. Ya sini kan. Diterima. Ada 800. Oke. Iya, nomor ini nomor 1. Benar ini nomor 1. Coba ini pelan, benar. Sudah, itu berapa juta? Oke, baik. Uangnya berapa? Uangnya berapa? Berapa? 2 juta? 2.500.000. Ini harusnya 2.500.000. Ya, kan kasih. Harusnya. Tulis jawab benar salah, nggak salah. Ini total bisa. Jumlah strategi. Ya, total bisa ini. Total bisa ini. Total bisa ini. Berapa banyak? Ini harusnya 2 juta lah, 2 juta. Berapa uangnya? Pak. Kapan uangnya berapa ini? 20. Oleh. Ini semua uang. Iya kan? Ini digolong. Kita masih digolong, benar? Iya benar. Benar? Boleh. Bisa, belum tentu benar kan ya? Sudah? Jumlahkan ini sama ini. Taruh di sini. Ini sama ini sama ini. Nah, sih. Padahal ini hanya 5 transaksi loh, belum sampai ke 135 transaksi bayangkan. Dan Anda baru jutaan, belum miliaran. Lebih dia jawab. Iya. Sudah? Oke, sekarang ini total semua. Apa timbang hari ini? Timbang? Oke. Kesalahannya ada di mana? Kesalahan betul ada kesalahannya di mana? Menurut Anda, kesalahannya di mana? Pertama, kayaknya Anda memasukkan angka yang harusnya di sini. Tulis. Oke, kayaknya benar. Coba, sudah Imam? Oke. Coba Anda cek menurut Anda kesalahannya di mana? Di mana? Oke. Kita lihat nomor ini dulu. Kita tak balikan dulu. Harusnya dari sini tuh kelihatan ini bangunnya ada 120. Apa ini bayar sewa? Oke. 280 ini apa? Perlengkapan. Perlengkapan tadi berapa? 480. Beras sama 100. Ini tambah ini sama dengan ini. Nah, Anda posisinya salah itu baru kan bayar lunas. Benar ya? Baru itu utang. Utang lunas. Lama ya nomor 3.
baru kalau ini. Jadi Anda harus bisa menganalisa akun-akun yang muncul kemudian dimasukkan di kolomnya. Ingat, di kolom yang sudah saya sediakan data ini harusnya muncul, ingat ya, hanya harta yang muncul akun sendiri. Jadi harus tulis di sini. Ketika muncul piutang maka taruh di sini. Muncul beban sewa dari muka dari sini. Muncul perlengkapan peralatan kendaraan taruh ada kolom sendiri. Ya. Ada sini ada pertanyaan? Oke, saya ada quote untuk siang hari ini. Mari. Bisa tolong dibaca di atasnya. Setiap apapun pasangan dan setiap tindakan punya konsekuensi bersama Anda berakibat sehingga sebab dalam segala dari tujuan. Oke, kita tanggung buat yang jadi sekali lagi ketika Anda menyusun akuntansi atau pendapat akuntansi atau akuntansi manapun, Anda harus ingat akun-akun yang muncul. Jangan sampai kemudian Anda tidak menemukan akun yang sama yang mengakibatkan tidak jadi imbang antara sisi debit atau sisi kredit. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di jurnal umum. Sebelumnya kita minta kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini. Silakan Anda tulis, tidak perlu nama, tulis kesan Anda. Belakang 04 mohon. Terus jangan lupa semua dikumpulkan ya, termasuk uangnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih semua. Silakan kembalikan uangnya. Saya dulu uang mainan ini hampir 15 jutaan. Uang mainan.